Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kita masih akan membahas soal bidang garapan administrasi pendidikan. Dan kali ini seperti minggu sebelumnya, kita masih akan bicara soal M terkait dengan sumber daya manusia. Karena kita pernah membahas bahwa secara umum administrasi atau manajemen itu berarti terkait dengan proses pengelolaan 7M dan 1I. Salah satu M yang dimaksud adalah man-nya, manusianya. Nah, manusia itu banyak dalam konsep SDM, administrasi supervisi pendidikan. Di minggu lalu kita sudah bahas peserta didik, yaitu tentang Anda, SDM-nya peserta didik. Dan sekarang kita akan bahas dua berikutnya, yaitu terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan, atau bahasa singkatnya PTK. Jadi kalau ada istilah PTK yang Anda dengar, itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Akan muncul di pikiran saudara, siapa PTK itu, siapa pendidik dan siapa tenaga kependidikan yang dimaksud. Kenapa mereka perlu dikelola? Untuk apa mereka dikelola? Apa pentingnya? Sementara dalam asumsi pikiran kita seperti pendidik itu adalah guru, dosen, dan beberapa tenaga profesional lain yang masuk dalam kategori ini adalah orang-orang kita pandang profesional di bidangnya, yang seharusnya mengerti dan paham tentang etik moral, tentang bagaimana tanggung jawab dan hak yang seharusnya mereka berikan. Tapi kenapa mesti dikelola? Pertanyaan ini menjadi sangat besar untuk kita analisis. Nah, kemudian juga muncul bagaimana teknis, bagaimana proses mengelola administrasi yang kita sebut dengan PTK ini, pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti apa bentuknya? Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang ini, tentang administrasi PTK, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sekarang kita kenali dulu siapa itu pendidik dan siapa pula tenaga kependidikan. Kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dengan sangat jelas dipublish gitu ya, untuk bisa dipahami bahwa tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri, kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi hadirnya mereka adalah untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah ataupun perguruan tinggi. Kalau pendidik, selama ini kita tahu pendidik itu ya dosen, ya guru. Ternyata menurut Undang-Undang 20 tahun 2003 ini, yang namanya pendidik itu banyak jenisnya, kalibernya sama. Artinya adalah mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, konselor juga masuk, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Nah, istilah-istilah yang mungkin baru Anda dengar, seperti widya iswara, seperti fasilitator, itu Anda bisa googling nanti. Siapa mereka? Atau Anda buka kembali Undang-Undang 20 tahun 2003 ini. Sehingga ada yang bisa Anda pahami, oh ternyata mereka memang masuk dalam kategori ini. Kategori yang disebut sebagai pendidik. Jadi sudah bisa kita bedakan dua hal ini.
pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi PTK, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, apa pula itu? Administrasi yang kita pahamin adalah konsep mengelola, konsep mengatur, mengelola. Itu sebuah proses, sebuah bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, apakah di sekolah atau perguruan tinggi. Mulai dari kapan? Mulai dari apa? Mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dan diterima di lembaga kita, sampai akhirnya berhenti atau yang disebut dengan pensiun, melalui proses perencanaan SDM, mulai perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan, gaji, latihan dan pengembangan. Jadi banyak rentetan kegiatan dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kita akan bahas satu persatu. Bagaimana langkah-langkah dari administrasi PTK ini? Seperti apa langkah-langkah tersebut? Kita akan bahas masih dalam pertemuan ini. Dan mudah-mudahan Anda bisa memahami konsep dari administrasi PTK secara umum. Jadi begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan, yang harus ditelusuri, dijalankan dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan oleh lembaga pendidikan dimanapun, sekolah dan perguruan tinggi. Yang tadi kegiatannya dimulai dari mereka masuk, tenaga pendidik dan kependidikan ini masuk ke lembaga itu, untuk akhirnya sampai ke tahap mereka berhenti. Dan dalam proses itu sudah dimulai dengan perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian gaji, tunjangan, dan juga pendidikan, termasuk latihan dan pengembangan, dan sampai ke tahap pemberhentian. Jadi kalau boleh disimpulkan, dalam bahasa yang lebih sederhana artinya adalah administrasi PTK, proses atau aktivitas pengelolaan SDM, mereka disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka diterima atau masuk ke lembaga itu sampai mereka berhenti. Nah, di tengah-tengahnya ini yang prosesnya panjang. Kenapa? Karena yang kita hadapin adalah manusia. Manusia secara konsep sama dengan peserta didik. Mereka memiliki keakuan yang berbeda. Mereka memiliki motivasi yang tidak sama. Tujuan yang masuk ke lembaga itu juga berbeda. Jadi untuk sampai ke tahap tujuan yang sama, semua manusia-manusia yang berbeda dengan latar belakang pendidikan, bahasa, budaya, keinginan, kemauan harus didesain, harus dikelola, harus ada SOP yang jelas dari lembaga. Apalagi kita pernah bahas di minggu-minggu pertama, manusia itu terlahir dengan konsep teori X dan Y. Teori X menyatakan bahwa manusia itu dasarnya pemalas. Kita sendiri bisa ngerasain. Kalau diberikan kesempatan untuk bisa tidur dan santai, di muka bumi ini manusia jauh lebih memilih untuk santai. Kalau ada pilihan untuk naik ke tangga paling tinggi, ada lift, ada eskalator, padahal dia mampu, manusia akan lebih memilih untuk naik tangga atau lift. Itu indikasi bahwa sebenarnya ada sesuatu dalam diri kita yang mengindikasikan bahwa teori X itu mau tidak mau harus kita terima, tapi dibantah oleh teori Y. Yang membedakan manusia kreatif dan tidak itu ditentukan oleh motivasi. Manusia lahir dengan sifat kemalasannya, tetapi menurut teori Y, manusia memiliki motivasi. Motivasi untuk berubah, motivasi untuk perbaiki diri, motivasi melakukan ini, memilah ini, menentukan itu, melakukan banyak. Ditentukan oleh. Jadi yang membedakan Anda dan saya, yang membedakan Anda dengan teman yang lain, yang membedakan kita dengan orang lain, seberapa kuat dan besar yang namanya motivasi. Sama dengan Anda sebagai peserta didik hari ini. Anda belajar akan berbeda caranya belajar teman-teman yang lain. Semakin tinggi dan semakin kuat motivasi belajar Anda, semakin memungkinkan Anda tampil menjadi mahasiswa yang hebat, bisa selesai tepat waktu, dan cepat pula mendapatkan pekerjaan.
cepat meraih mimpi dan harapan. Mudah-mudahan semuanya yang ada di ruang virtual ini masuk dalam kategori yang kita bicarakan. Oke, balik ke pendidik dan tenaga kependidikan. Sama case-nya. Betapapun dewasa seseorang, kedewasaan itu ternyata tidak dilihat dari sisi umur, tidak dilihat sekedar dari sisi pengalaman. Kejujuran seseorang, kearifan seseorang untuk terbuka, untuk berani jujur dengan perilaku, dengan tanggung jawabnya. Sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, kalau tidak ada SOP yang jelas, kalau tidak ada aturan main yang jelas, setiap manusia yang disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan akan sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Mereka akan bergerak sendiri-sendiri. Sementara lembaga dalam rangka mengangkat tujuan pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi punya rate yang jelas untuk role-nya sampai ke sana. Jadi kalau dibiarkan, setiap orang tidak akan pernah sampai ke sini, dan setiap orang ternyata pada akhirnya tidak bisa mendukung tujuan lembaga dan tujuan pendidikan. Ini tujuan akhirnya administrasi PTK itu dilakukan. Apa saja proses dari administrasi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan itu? Secara garis besar kita membaginya menjadi 3 bagian, 3 kegiatan atau aktivitas. Yang pertama adalah pengadaan, artinya proses mengadakan, menerima, mencari, dan menemukan siapa kira-kira calon-calon dari PTK yang sesuai dengan harapan kita untuk bergabung di lembaga, bergabung di sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua kita menyebutnya setelah diterima, setelah ada, lakukan penempatan. Penempatan itu memposisikan mereka di tempat yang seharusnya, di tempat yang dibutuhkan, sehingga terbentuklah case the right man and the right place. Dan yang ketiga adalah orientasi sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon-calon atau mereka yang kita sebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Dengan diorientasi, mengikuti proses orientasi, mereka menjadi keluarga baru di lembaga kita. Karena untuk sampai ke tahap tujuan, siapapun manusianya harus punya orientasi yang sama. Nah, kita coba lihat yang pertama. Dalam proses pengadaan itu, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Jadi proses penerimaan dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, bukan ditentukan oleh keinginan lembaga, keinginan kepala sekolah, keinginan rektor, tidak. Tapi berdasarkan analisis kebutuhan. Guru apa yang tidak ada, guru apa yang kita tidak punya, pengembangan ini dalam rangka ini. Jadi guru apa yang dibutuhkan, yang diperlukan. Ternyata ada guru yang sudah pensiun, ada dosen yang sudah pensiun, ada yang meninggal dunia. Ini harus diisi. Dan yang paling menentukan adalah rasio dosen dan mahasiswa atau rasio guru dan siswa. Apakah sudah ideal? Kita mungkin tidak akan seideal itu, tapi paling tidak jangan sampai rentangnya terlalu jauh. Karena dalam proses pendidikan, perbandingan antara guru dan siswa atau satu dosen dengan sekelompok mahasiswa itu ada aturan main yang jelas secara psikologi. Nah, ini menjadi dasar pertimbangan penerimaan PTK di sebuah perguruan tinggi ataupun di sekolah. Jadi bukan hanya asal terima, berdasarkan kebutuhan. Nah, yang kedua, kegiatan dalam pengadaan itu adalah rekrutmen. Kalau sudah dianalisis, kita butuh, kita perlu, kemudian diurai sedemikian rupa, sedemikian banyak yang harusnya ada di tempat ini, di prodi ini, di jurusan ini, di mata pelajaran ini, di kuliah ini, atau pegawai di bagian ini, maka lakukan rekrutmen, penerimaan. Nah, penerimaan rekrutmen ini juga panjang. Ada analisis syarat yang dibuat, kemudian ada perbincangan dengan tim terkait dengan seperti apa harapan kita atau orang-orang yang akan kita terima sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga kita. Dan banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain. Baru terakhir setelah rekrutmen kita lakukan seleksi. Seleksi dalam rangka menemukan yang terbaik di antara yang baik. Bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran karena satu kampung
atau karena rasa saudara yang tinggi, anak siapa, anak pejabat mana, tapi seleksi ditentukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan itu diberikan atau dipilih berdasarkan siapa yang paling memenuhi syarat. Artinya kita prioritaskan sesuai dengan urutan yang terbaik. Maka yang terbaik inilah yang harusnya diterima. Meski I don't know, dalam proses perjalanannya di lapangan, apakah di sekolah atau yang paling kelihatan adalah di perguruan tinggi, tidak semuanya seperti yang diharapkan. Sehingga apa? Muncul pertanyaan, kok ia pendidik seperti ini? Kok ada anak si ini yang begini? Tapi jadi pendidik, who knows, mudah-mudahan bukan di tempat kita. Kita masuk ke langkah kedua yang tadi, penempatan. Setelah diadakan dan mereka sudah daftar, mereka sudah melamar, dilakukan rekrutmen, diseleksi, dan dapat. Kita mendapatkan calon-calon terbaik yang akan bergabung sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga kita. Nah, kemudian apa? Penempatan. Penempatan yaitu proses menempatkan mereka-mereka yang diterima di tempat yang memang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jabatan untuk didelegasikan tugas-tugas yang seharusnya memang jadi bagian dari keahlian skill mereka. Sehingga apa? Tujuan akhir dari penempatan itu adalah the right man in the right place and the right man behind the right job. Sekali lagi, the right man and the right place and the right man behind the right job. Indah, meski kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan. Tapi kenapa ini harus dijelaskan? Next, suatu saat ketika Anda bergabung menjadi pendidik, tenaga kependidikan, suatu saat Anda adalah pengambil kebijakan, pengambil keputusan di dunia pendidikan. Anda adalah pengelola pendidikan. Wallahu alam. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan. Ini menjadi tugas berat Anda, bahwa penentuan kalau ingin memperbaiki yang namanya kualitas pendidikan harus dimulai dari kita, si pengambil kebijakan. Salah satunya ya proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tadi. Kalau semua atas dasar the right man and the right place and the right man behind the right job, harusnya persoalan-persoalan kualitas dan mutu akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan akan sampai kepada tahap yang seharusnya kita inginkan. Tapi ternyata dari berapa puluh tahun yang lalu masalah pendidikan masih sama. Asumsi kita barangkali ini menjadi salah satu alasan dari ribuan alasan yang lain yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi mau gimana lagi, namanya juga manusia hidup. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh pengambil kebijakan, oknum-oknum pengambil kebijakan terkait dengan ini, apakah karena kebutuhan, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, seharusnya nanti bisa Anda libas. Fokus pada kualitas. Ya. Yang ketiga, orientasi. Orientasi sama dengan yang kita bilang tadi, yang saya jelaskan. Orientasi harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon yang sudah diseleksi, yang sudah diterima melalui proses rekrutmen yang panjang itu betul-betul diterima sebagai sebuah keluarga, sebagai anggota keluarga baru. Dengan orientasi diatasi berbagai macam keraguan, ketakutan mereka, kecanggungan mereka, timbul rasa percaya diri yang tinggi, rasa saling percaya. Dan sebagai karyawan baru, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru, mereka akan tahu semestinya harus bekerja seperti apa, PR apa yang harus mereka laksanakan. Nah, ini nih yang paling menyenangkan untuk diperbincangkan bagi PNS, pegawai negeri sipil, atau SDM atau pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bergabung atau diterima. Kita akan bicara dari konsep apa yang didesain oleh lembaga pendidikan di tanah air sebagai PNS. Nah, teropongnya adalah undang-undang itu. Undang-undang dari pegawai negeri sipil terkait dengan kesejahteraan PTK.
Mereka paling tidak menerima 3 hal. Tapi jangan ini menjadi orientasi. Harusnya apa? Kewajiban dan hak. Jangan hak dan kewajiban. Jangan dibalik. Ketika kewajiban dilakukan, hak akan Anda terima. Tapi ketika hak di depan, kita seringkali lupa dengan kewajiban. Jadi dibalik kebiasaan kata yang muncul peribahasanya. Kewajiban dan hak. Nah, kewajiban kita sudah jelaskan tadi. Sekarang kita lihat haknya Anda ketika sudah menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Minimal Anda akan dapatkan 3 hal. Gaji, Anda akan mendapatkan tunjangan, Anda akan mendapatkan penghargaan. Nah, apa itu? Gaji. Gaji berarti pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada seseorang, kepada pegawai, kepada pendidik atau tenaga kependidikan pemerintah, berupa gaji pokok ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang syah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yang berlaku. Nah, untuk PNS, gaji itu dihitung tetap bulanan sifatnya. Sedangkan tenaga honorer, lebih tepat jika gajinya atau honornya itu dihitung sesuai dengan jumlah kinerjanya, jumlah kerja atau jumlah beban tugasnya. Gimana dengan tunjangan? Ada tunjangan tetap dan ada tunjangan tidak tetap. Kalau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Anda bisa buka pasal 94. Di situ dijelaskan, dalam tunjangan tetap itu dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pekerja, kepada Anda sebagai pendidik atau tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur dan kontinu, dan itu dikaitkan dengan kehadiran, dikaitkan dengan pencapaian prestasi kerja, dan terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi. Juga ada kaitannya dengan tunjangan daerah terpencil dan lain sebagainya. Kalau tunjangan yang tidak tetap, berarti pembayaran yang diberikan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran, dengan pencapaian suatu prestasi, dan segala macam. Nah, bentuknya apa? Misalnya uang transport, uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan produktivitas, dan lain sebagainya. Jadi banyak. Mudah-mudahan banyak yang akan diterima ketika kewajiban kita lakukan sebaik mungkin. Tapi barangkali ya, ini kadang-kadang menjadi orientasi dari sebagian besar mahasiswa kepengen jadi PNS, padahal tidak seenak yang dibayangkan. Akan lebih baik kalau kita jadi bos. Kalau jadi pendidik, tenaga kependidikan, otomatis kita tidak jadi bos. Kita mengikuti apa yang sudah diatur oleh lembaga, apa yang sudah diatur oleh negara, dan tidak boleh lari dari role yang ditetapkan. Tapi kalau jadi wirausahawan, wah, kita jadi bos, kita bisa menentukan hidup. Jadi lebarkan peluang Anda untuk mendapatkan sesuatu. Jangan hanya PNS dijadikan sebagai standar satu-satunya. Tapi mau tidak mau Anda harus kenal apa saja terkait dengan PNS ini dan apa yang akan Anda dapatkan, Anda peroleh terkait dengan kesejahteraan Anda kalau suatu saat Anda diterima sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga tadi adalah penghargaan. Penghargaan artinya adalah sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung, mau melakukan, menjaga pekerjaan agar datang bekerja tepat waktu, memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan sebaik dan yang terbaik. Itu penghargaan. 3 hal yang akan Anda terima: gaji, tunjangan, penghargaan. Ada hal lain selain yang 3 hal tadi yang akan menjadi hak buat kita para PNS, atau sebenarnya untuk karyawan dimanapun, di lembaga manapun, itu sama, yaitu cuti. Nah, sekarang kita lihat cuti PTK, cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Silakan Anda buka Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 79 ayat 2. Nah, apa yang dijelaskan? Seorang pekerja, seorang pendidik dan tenaga kependidikan punya hak cuti tahunan, dan itu lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Sekurang-kurangnya 12 hari. Dan ingat,
bagian perempuan nih, perempuan boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah. Sesudah apa? Sesudah melahirkan. Yang penting akumulasi cuti hamil, cuti melahirkan itu adalah 3 bulan. Jadi bersyukurlah Anda sebagai perempuan mendapatkan nikmat dari Allah untuk mendapatkan keturunan, dapat cuti lagi. Tapi sebenarnya kita masih ketinggalan. Saya pernah googling dan pernah baca di luar negeri, di Australia, yang mendapatkan cuti melahirkan itu tidak hanya perempuan, ternyata laki-laki juga. Tapi yang hebatnya bukan berarti laki-lakinya melahirkan, enggak. Ini bentuk penghargaan dari negara bagi si wanita, bagi istri yang melahirkan. Karena melahirkan butuh energi yang besar, butuh tenaga yang tinggi untuk menjaga dan dalam proses 3 bulan pertama. Makanya ketika istrinya melahirkan, si suami diberi kesempatan untuk ada di sampingnya selama beberapa bulan itu tadi. Jadi cuti melahirkan untuk istri, ada cuti melahirkan untuk suami sama. Sehingga mereka bisa bekerja sama dalam beberapa bulan cuti itu untuk membesarkan dan mendidik anaknya dalam usia yang sangat rentan tadi. Tapi ya udah, kita nikmati saja, harus disyukuri dengan alhamdulillah. Nah, ada lagi ternyata banyak sekali hak. Kalau bicara soal hak banyak, maka saya bilang ketika kita berasumsi, kita berpijak pada kewajiban, sebenarnya hak itu sudah ada. Hak itu sudah akan menjadi milik kita tanpa diminta dan dicari. Jangan ganti orientasi Anda bahwa hak di depan. Nah, hak apa lagi yang akan Anda terima sebagai pendidik dan tenaga kependidikan? Pembinaan dan pengembangan. Pengembangan dan pembinaan itu adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dari kita sebagai pegawai, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral keseluruhan kita dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Nah itu, jadi enak. Termasuk nanti kita ingin melanjutkan pendidikan, diberikan hak untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop dalam rangka melatih dan mengembangkan skill dan kemampuan. Jadi akan udahlah gratis, dapat ilmu, dibayar lagi. Tapi jangan sisi enaknya itu yang dilihat, tapi kewajiban ketika selesai, dampak apa yang Anda berikan untuk lembaga atau untuk negara. Nah, tujuan pembinaan itu banyak. Mulai dari produktivitas kerja, seharusnya produktivitas kerja meningkat, efisiensi terjadi, pengurangan kerusakan. Dengan adanya pembinaan dan pengembangan, harusnya pelayanan jadi meningkat, moral akan lebih baik, etik moral, etika kerja, meningkatnya karir, pengembangan kepemimpinan dari individu yang bersangkutan atau kepemimpinan dari pemimpin lembaga itu sendiri. Jadi banyak maksudnya. Nah, apakah maksud itu dalam proses pembinaan dan pengembangan itu muncul? Nah, itu kita balik, harus diteliti lebih lanjut. Mudah-mudahan dan seharusnya begitu. Tapi kadang-kadang antara teori dan praktek bisa berbeda. Nah, apa langkah-langkah dalam pengembangan itu? Kita menyebutnya pengembangan karir. Satu, penentuan kebutuhan. Harus ditentukan dulu kebutuhannya untuk apa. Tentukan sasaran, identifikasi berbagai macam prinsip belajar. Karena tujuan utamanya adalah untuk belajar, maka harus diidentifikasi prinsip-prinsip belajar. Laksanakan program, identifikasi manfaatnya, kemudian laksanakan program tersebut. Jadi memang harus didesain sedemikian rupa, seserius mungkin, seprofesional mungkin. Karena digunakan bukan uang kita, tapi uang milik negara. Baik teman-teman mahasiswa, kita sampai ke bagian terakhir administrasi PTK, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang disebut dengan evaluasi. Jadi semua hak, semua kewajiban, semua apa yang tadi kita perbincangkan melalui prosesnya, mulai dari diterima sampai mereka selesai, pensiun atau berhenti bekerja, itu harus ada evaluasi dalam prosesnya. Evaluasi dalam rangka untuk melihat sejauh mana pelaksanaan, kapabilitas, kualitas, segala sesuatu yang terkait dengan PTK itu sudah berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Sudah sesuai sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada saling merugikan, tidak ada yang dirugikan. Nah, dalam proses evaluasi itu apa yang dikerjakan? Minimal 5W1H masuk dalam pikiran untuk mengkategorikan kegiatan ini. What, apanya yang dinilai? Why, kenapa dinilai?
Where, di mana penilaian itu dilakukan. Who, siapa yang harusnya menilai. Kemudian when, kapan seharusnya penilaian itu terjadi, dan how, bagaimana. Nah, ini terkait dengan kinerja. Nah, kalau untuk PNS, untuk guru, untuk pendidik dan dosen, itu jelas ada penilaian kinerja namanya, ada instrumen khusus. Tapi jangan hanya tinggal di instrumen, seharusnya tidak tinggal di instrumen, tapi bagaimana instrumen itu sebagai cakrawala, sebagai standar berpikir dalam tataran pelaksanaan yang sebenarnya. Jadi yang dilihat bukan checklistnya, tapi checklist ini untuk dilihat terlaksana tidak. Sehingga PR-PR itu di kemudian hari menjadi lebih baik, lebih baik. Ini ibarat siklus. Evaluasi ini menjadi satu titik perbaikan untuk plan berikutnya. Nah, kalau semuanya seperti siklus, berarti tidak pernah berhenti dong. Maka memungkinkan apa yang dikatakan oleh agama kita, manusia beruntung adalah mereka-mereka yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, esoknya lebih baik dari hari ini, dan lusanya lebih baik dari hari esok. Nah, gila nggak tuh? Keren sebenarnya kalau kita bicara soal teori, tapi prakteknya, I am sorry, harus kita teliti lebih jauh. Mudah-mudahan di tangan Anda nanti para generasi muda, harapan bangsa, amin, amin. Semua catatan-catatan buruk ini, kepentingan-kepentingan tertentu, oknum-oknum yang tidak berkepentingan itu bisa ada libas dalam proses perbaikan pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan bisa dicapai sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dalam batas waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama. Ya. Unsur-unsur apa saja di bagian terakhir ini akan kita lihat untuk dinilai. Banyak. Kalau untuk dinilai itu mulai dari kesetiaan, prestasi kerja, pokoknya yang keren-keren deh. Kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, termasuk kepribadian. Kalau semua unsur itu dinilai dan masing-masing orang menilai secara profesional, dan yang dinilai paham betul bahwa mereka punya catatan-catatan yang harus dibenahi, diperbaiki, kira-kira akan terjadi penyempurnaan tidak di kemudian hari. Tapi kenapa perilaku-perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan pendidik dan tenaga kependidikan yang A katanya sudah dilakukan penilaian atas unsur-unsur itu, evaluasi terhadap semua unsur tadi, pada kenyataannya tidak pernah berubah. Siapa yang salah? Hanya kadang-kadang, yaitu tadi, penilaian cenderung lebih banyak di atas kertas. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kami, harapan saya sebagai pendidik, itu tidak terjadi di masa-masa Anda sebagai pendidik, sebagai pengambil kebijakan di dunia pendidikan atau di lembaga pendidikan. Oke, kita sampai di bagian terakhir, termasuk peran guru dan dosen dalam kegiatan administrasi PTK. Karena mereka adalah ujung tombaknya, mereka yang tahu persis ada apa, seperti apa, bagaimana. Sehingga masukan-masukan mereka harusnya pengambil kebijakan duduk bersama untuk mendapatkan role yang jelas terkait dengan apa yang dialami, dirasakan oleh guru dan dosen. Sehingga mereka tahu persis nanti akan dinilai seperti apa, bagaimana administrasi itu terjadi. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini di administrasi PTK. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.